sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah. Artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kan tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kapingin benar, hendak benar lawan sesuatu. Hendak benar kita jadi orang sugih. Hendak benar jadi orang alim. Hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha. Bagi yang hendak sugih lalu inya bahimat, usaha mencari rezeki. Bagi yang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji kasih tu kamari memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang saleh, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang saleh. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati, menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina. Hamba hendak jadi orang ini nah. Hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh. Tawajjuh ini apabila dari orang saleh ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, nah ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu.
jadi emas. Duit daun, daun tuh diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Nah, amun ini orang saleh ngarannya karamat orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang, nah, handayang beteng ponyur, lalu ditawajuhnya jadi buhaya, jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buhaya? Maka handayang nyiur, karena nang ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buhaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buhaya. Nah jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi, la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar, semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah, cita-citanya kuat hendak jadi orang sugih, lalu inya berusaha macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang malam buka usaha, macam-macam cabang usaha, nya kehendakan jadi orang sugih, kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Doa, cita-cita nang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa, saling panjangan doa, tetangis-tangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima, doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirakan sakit, semalaman kita berdoa supaya sehat, kan mau kabul doa, karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Nah, jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari nabi, doa dari wali, ismul a'zam macam-macam dibaca, kada mau berhasil kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah tawajuh kayak itu juga, tawajuh kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu, dia giling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga, padas tangan. Nah, kalau takdirnya kada ada. Nah kalau nang takdirnya memang jadi, beberapa japa aja ditawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa usaha, doa,
tawajjuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir, li'annaha min jumlatil asbab. Karena itu usaha, doa, tawajjuh itu termasuk bagian dari